In the Heart of the Sea. Bagi kalian yang sudah nonton film ini, tentu kalian juga tidak asing dengan hewan yang ada di film tersebut, yang juga penting bagi siklus kehidupan di laut dalam. Hewan bertubuh bongsor ini adalah cetacea, atau yang biasa kita kenal dengan nama ikan paus. Mungkin kita akan sedikit bingung mengapa spesies yang sepanjang hidupnya berenang di laut dan tak pernah kita lihat berjalan di daratan digolongkan sebagai bukan ikan. Namun faktanya menunjukkan bahwa paus adalah golongan mamalia, bersaudara dekat dengan kuda Nil dan mamalia lainnya. Bagaimana bisa paus digolongkan sebagai mamalia? Dan mengapa jika dia mamalia bukan hidup di daratan? Mari kupas tuntas mamalia laut ini. Paus merupakan hewan terbesar saat ini, yang bentuknya menyerupai ikan, namun tergolong sebagai bukan ikan. Cerita evolusinya begitu panjang dan tentunya menarik perhatian. Evolusi paus yang begitu dahsyat menjadi fakta menarik yang sudah sewajibnya kita ketahui sebagai pengetahuan umum. Paus yang ada saat ini telah beradaptasi sangat baik untuk dapat melangsungkan kehidupannya di dalam air. Dengan proses evolusi yang cukup panjang, morfologi mereka perlahan berubah dan menyesuaikan lingkungan akuatiknya. Kita semua tahu, paus suka sekali menyemburkan air dari lubang di dekat kepalanya. Ternyata itu adalah bagian hidung paus yang telah mengalami evolusi. Seperti yang kita tahu juga, kalau mamalia memiliki dua pasang kaki, pada paus satu pasang tungkai kaki depan mereka telah berubah menjadi sirip. Sedangkan satu pasang tungkai kaki belakangnya sudah mulai menghilang. Paus bergerak menggunakan dorongan ekor secara vertikal, dan faktanya ekor tersebut merupakan bagian dari tulang belakang. Mereka juga masih punya rambut, walau lebih sederhana dan tidak sebanyak mamalia darat. Rambut itu berada di dekat moncong mereka. Perubahan-perubahan ini ternyata menyamarkan bentuk paus dengan saudaranya mamalia darat, dan lebih mendekatkan bentuk mereka kepada ikan, bukan? Oke, lupakan bentuk paus zaman sekarang. Kalian akan saya bawa menemui nenek moyang paus setelah kepunahan dinosaurus dan sebelum adanya peradaban manusia pertama, 50 juta tahun yang lalu. Mereka adalah Artiodactyl kuno, atau kita sebut sebagai mamalia darat dengan jumlah kakinya ada 4. Artiodactyl ini mampu berjalan hingga berlari di daratan. Mereka diberi nama Pachycetus. Bentuknya hampir mirip serigala, dengan panjang tubuh 1 hingga 2 meter. Pachycetus ditemukan di wilayah Pakistan, dengan perkiraan tempat hidup adalah daratan dan sekitarnya air tawar. Walaupun fauna ini adalah nenek moyang paus, mereka sama sekali tidak ditemukan di daerah air asin. Dari fosil yang telah ditemukan, Pachycetus memiliki moncong yang panjang dengan gigi yang tajam, dan tentu saja dengan struktur gigi seperti itu. Mereka akan memakan hewan-hewan kecil dan juga ikan. Walaupun mereka mencari makan ke perairan, hidup mereka didominasi di daratan. Memang jika kita perhatikan bentuk dari Pachycetus jauh berbeda dari paus modern saat ini. Namun mereka masih digolongkan ke dalam cetacea. Hal ini juga diperkuat dengan morfologi telinga bagian dalam. Ya, mirip sekali dengan paus modern saat ini.
Kita maju menuju 49 juta tahun yang lalu. Di masa ini kita akan menemukan cetacean awal yang mampu berjalan dan berenang di perairan. Mereka adalah Ambulocetus. Fosilnya pertama kali ditemukan tahun 1994 di Pakistan. Ambulocetus memiliki ciri fisik maupun gaya hidup yang cukup berbeda dari Pachycetus. Jika Pachycetus ditemukan di daratan dan air tawar, maka Ambulocetus dijumpai di air tawar dan habitat laut. Oleh sebab itu, mereka mewakili fase transisi nenek moyang cetacean antara air tawar dan habitat air laut. Bicara mengenai bentuk, panjang mereka mencapai 3 meter dan sangat mirip dengan buaya, bukan? Bahkan cara makan mereka mirip dengan buaya, bersembunyi di perairan dangkal dan menangkap mangsanya yang kurang waspada. Walaupun mereka mampu berjalan perlahan di darat, tapi mereka lebih baik dalam berenang. Dengan ayunan ekor secara vertikal mereka, Ambulocetus mampu mengarungi sungai dan sekitaran perairan asin dangkal dengan lihai. Walaupun rupanya yang mirip buaya. Anak-anak, coba tiru suara-suara binatang dan sebutkan apa nama binatang tersebut. Hai cantik, lagi ngapain? Itu suara binatang apa? Buaya darat, Pak. Tetapi Ambulocetus memiliki tulang periotik yang strukturnya sama persis dengan cetacean saat ini, yaitu paus. Dengan adanya tulang ini, mereka mampu mendengar dengan lebih baik di bawah air. Studi terbaru pun menunjukkan Ambulocetus sepenuhnya akuatik, seperti cetacean modern. Memiliki morfologi toraks yang serupa dan tidak mampu menopang bobotnya di darat. Tunggu, kita belum selesai. Kita akan melewati beberapa proses dan langsung menuju ke masa 40 juta tahun yang lalu, di mana kita akan menjumpai nenek moyang paus selanjutnya, yaitu Basilosaurus dan Durudon. Pada masa itu, dua hewan ini hidup secara bersamaan dan sepenuhnya di lautan. Fosil mereka tidak dijumpai lagi di aliran air tawar, dan penyebaran mereka cukup luas, mencakup lautan tropis dan subtropis di dunia. Mereka akan ditemukan bersama, karena Basilosaurus berasosiasi dengan Durudon dan tentu saja mereka berkerabat dekat. Mereka layaknya paus modern hari ini. Hidung mereka berada jauh dari moncongnya, lebih dekat ke posisi lubang sembur pada cetacea modern. Kerangka mereka pun juga dapat langsung dikenali sebagai cetacea, dengan panjang badan cukup fantastis. Basilosaurus mencapai panjang 60 kaki atau setara dengan 18 meter, dan Durudon mencapai 15 kaki atau 4,6 meter. Baik Basilosaurus maupun Durudon, keduanya memiliki tungkai kaki depan yang berbentuk sirip dan masih menyisakan tungkai kaki belakang kecil. Namun tidak digunakan dalam pergerakan mereka mengarungi lautan. Kemungkinan kaki belakang mereka tersebut digunakan sebagai penjepit saat proses reproduksi. Meskipun mereka terlihat seperti paus modern, para Basilosaurus dan Durudon tidak memiliki organ melon yang memungkinkan mereka menggunakan suara ultrasonik secara efektif seperti paus modern. Itu adalah cerita evolusi singkat berpuluh juta tahun dari paus. Kini cetacean modern yaitu paus dan lumba-lumba sangat terlihat seperti ikan, berada di lautan sepanjang hidupnya dan tentu saja bentuknya sama persis dengan ikan, tanpa kaki, mempunyai sirip, bahkan ekor untuk berenang. Walaupun begitu, banyak juga perbedaan di antara mereka. Paus dan lumba-lumba sebagai mamalia tentu saja bernafas menggunakan paru-paru. Mereka juga perlu menghirup udara secara berkala. Mereka akan ke arah permukaan laut untuk menyemburkan air dari blowhole atau lubang semburnya. Oh ya, mereka juga akan mengandung anak di rahimnya, serta melahirkan dan bukan bertelur. Ciri fisik cetacean yang begitu beragam adalah bentuk dari adaptasi mereka terhadap lingkungan akuatik, dan tentunya bentuk saat ini adalah bentuk paling sempurna untuk keberlangsungan hidupnya.
Maka jangan lagi menyamakan paus dan lumba-lumba dengan hiu, karena jelas mereka merupakan kelompok yang berbeda. Paus adalah contoh evolusi yang berbalik arah, sungguh menarik, menimbulkan kontroversi dan beribu pertanyaan. Namun begitulah ilmu yang dapat digali para saintis hari ini, dan tentunya akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kita tentunya sebagai manusia perlu belajar dan menggali lebih jauh mengenai jutaan rahasia alam. Dengan pertanyaan singkat, benarkah evolusi terjadi? Sekian dari saya. Salam lestari, salam konservasi, mamalia laut, lestarikan kembali.